Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 80. Karena itu, agar tidak terjadi kesan perang tanding di antara mereka, maka Witantra pun berkata, kalau bertiga. Sementara lawan kalian pun bertiga. Aku nasihatkan kepada kalian, bahwa lawan kalian itu pun tentu orang-orang berilmu. Jangan berperang tanding. Mungkin ilmu kalian belum dapat mengimbangi ilmu Pangeran Indrasunu. Tetapi mungkin kemampuan kalian melampaui kemampuan kedua orang anak muda yang lain. Karena itu, biarlah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berdua menghadapi Pangeran Indrasunu. Sementara itu, dengan hati-hati Ken Padmi harus memancing dua orang lainnya untuk bertempur menghadapinya. Aku tidak tahu, apakah Ken Padmi memiliki kemampuan mengimbangi keduanya. Jika tidak, maka apakah Mahisa Murti atau Mahisa Pukat harus segera membantu Ken Padmi dengan mengambil salah seorang dari keduanya menjadi lawannya? Ken Padmi mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia ingin sekali mencoba menempatkan diri melawan Pangeran Indrasunu. Namun ia pun tidak berani membantah petunjuk Witantra yang berusaha untuk menghindarkan anak-anak muda itu dari kesan berperang tanding, karena Witantra mengetahui bahwa Pangeran Indrasunu itu bukannya orang yang tidak berilmu. Dengan tidak menimbulkan kesan perang tanding bagi masing-masing anak muda itu, maka kemungkinan pergeseran akan dapat terjadi. Jika mereka terlibat dalam perang tanding, maka mereka akan terikat oleh harga diri, sehingga yang terjadi adalah membunuh atau dibunuh. Dalam pada itu, maka Mahendra pun kemudian mengisyaratkan agar mereka menyusul kelima orang itu turun ke halaman. Demikian mereka keluar dan turun ke halaman, maka kelima orang liwan mereka pun telah bersiap menyongsongnya. Wangkot dan Mendu telah melihat dua orang tua di antara kelima orang penghuni rumah itu. Agaknya mereka harus menghadapi orang-orang itu. Sementara Pangeran Indrasunu pun telah bersiap pula, siapapun yang harus dihadapinya. Betapa kecewanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan keputusan Witantra itu. Mereka berdua harus bertempur berpasangan. Sementara itu Ken Padmi akan mendapat kesempatan untuk bertempur melawan dua orang pangeran yang lain. Namun mereka pun tidak dapat membantah. Witantra adalah orang yang memiliki wibawa seperti ayahnya sendiri. Apalagi dalam pada itu, ayah mereka sendiri itu pun sama sekali tidak memberikan petunjuk lain. Cepat sedikit, geram Wangkot, apakah kalian masih segan untuk mati? Mahendra yang mendekatinya menjawab, aku sudah tua. Namun untuk mati rasa-rasanya memang masih segan. Apalagi mati oleh tanganmu yang kasar dan liar. Wangkot menjadi semakin marah. Dengan serta-merta ia pun segera menerkam lawannya, sebagaimana seekor serigala menerkam mangsanya. Tetapi Mahendra bukannya seekor kelinci di hadapan seekor serigala, karena itu, maka ia pun segera mengelak dan bahkan sempat menyerang kembali. Wangkot yang marah itu pun segera bertempur dengan kasarnya sebagaimana orang menyebutnya serigala dari padang geneng. Di bagian lain, Mendu pun telah mulai bertempur melawan Witantra. Namun agaknya Witantra masih sempat memperhatikan anak-anak muda itu. Apakah mereka akan memperhatikan nasihatnya atau tidak? Ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mematuhinya. Dengan serta-merta keduanya mendekati Pangeran Indrasunu sementara Mahisa Pukat berkata, kami berdua akan bertempur berpasangan. Bukan karena kami tidak berani bertempur seorang lawan seorang, tetapi sementara memberi kesempatan kepada Ken Padmi untuk melawan kedua orang anak muda itu. Persetan, geram Pangeran Indrasunu. Kemudian pangeran itu pun berkata, Adimas Pangeran. Jangan ragu-ragu. Gadis itulah yang akan kalian bawa. Kedua pangeran itu pun menjadi termangu-mangu justru karena Ken Padmi pun telah bersiap menghadapi mereka berdua. Namun keduanya mengakui bahwa gadis itu memang sangat cantik. Meskipun demikian kedua pangeran itu menjadi heran, seolah-olah gadis itu dengan sengaja telah dihadapkan kepada mereka untuk dengan segera dapat mereka tangkap dan mereka bawa. Aku kurang mengerti, desis salah seorang dari kedua orang pangeran itu, apakah yang sebenarnya dikehendaki oleh gadis ini? Apakah ia memang dengan sengaja menyerahkan dirinya, desis yang lain? Wajah Ken Padmi menjadi merah padam. Namun demikian ia masih sempat menjawab, kita bertemu di arena pertempuran. Kita mempunyai kesempatan yang sama untuk membunuh atau dibunuh. Tetapi kami berdua tidak ingin membunuh, sahut salah seorang dari kedua orang pangeran itu, kami datang untuk mengambilmu.
Sekarang tanpa kami mengerti alasannya, kau sengaja menghadapi kami berdua. Kita akan bertempur, jawab Ken Padmi. Tetapi pangeran itu tertawa. Katanya, kami merasa aneh. Kedua orang anak muda itu telah menghadapi Kakang Mas Pangeran Indrasunu berpasangan. Bagaimana mungkin kau, seorang gadis, harus menghadapi kami berdua? Bukankah ini satu pertanda bahwa kau memang sudah diserahkan kepada kami? Kemarahan yang menghentak jantung Ken Padmi rasa-rasanya akan meledakkan dadanya. Justru karena itu, maka tubuhnya pun telah menjadi gemetar. Mahendra dapat melihat kegelisahan gadis itu. Dan ia pun dapat mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh kedua pangeran itu, sehingga ia pun dapat menangkap kegelisahan Ken Padmi. Karena itu, maka katanya, Ken Padmi, kau harus tabah menghadapi anak-anak muda yang licik itu. Mereka justru berusaha untuk membuat kau marah dan gelisah sehingga kau kehilangan pengamatan diri menghadapi keduanya dalam pertempuran. Cobalah menilai, betapa liciknya kedua orang anak muda itu. Persetan, potong salah seorang dari kedua pangeran itu, gadis itu sendiri yang menjadi gelisah. Mungkin ia memang berminat untuk menyerahkan diri saja setelah melihat kami berdua. Nah kau dengar, potong Mahendra, bukankah mereka lebih banyak bertempur dengan akalnya yang licik? Cukup, bentak Wangkot yang bertempur melawan Mahendra sambil menyerang dengan garangnya. Tetapi Mahendra masih sempat meloncat menjauh sambil berkata, hati-hatilah Ken Padmi. Bukan karena senjata lawan. Tetapi karena kata-katanya. Jawab pemimpin perampok itu. Wangkot menjadi semakin marah. Ia bergerak lebih cepat dan lebih kesat. Namun Mahendra pun telah menghadapinya sepenuhnya. Sementara itu, Ken Padmi telah bersiap sepenuhnya. Ia bertekad untuk tidak mau mendengar lagi, apapun yang akan dikatakan oleh kedua orang lawannya. Namun demikian, kedua orang lawannya itu memang sebenarnya menjadi heran menghadapi cara perlawanan seisi rumah itu. Justru karena mereka berdua dihadapkan langsung kepada gadis yang akan mereka ambil. Sesuatu hal yang sama sekali tidak mereka sangka sebelumnya. Apalagi gadis itu langsung menghadapi mereka berdua dalam satu pertempuran. Sementara itu, ternyata Wangkot telah menyerang Mahendra dengan garangnya. Mendu pun telah terlibat dalam satu pertempuran yang sengit melawan Witantra. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mulai menyerang pula. Semuanya sudah bertempur, berkata salah seorang pangeran itu, apakah kita juga akan bertempur? Tetapi sebelum pangeran yang seorang lagi menjawab, maka Ken Padmilah yang telah mulai menyerang mereka. Serangan pertama Ken Padmi itu ternyata sangat mengejutkan kedua orang pangeran itu. Ternyata serangan itu datang secepat kilat. Namun agaknya Ken Padmi sendiri masih ragu dengan serangan pertamanya itu, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenai sasaran. Meskipun demikian, serangan itu merupakan satu peringatan bagi kedua orang pangeran itu, bahwa Ken Padmi bukan saja seorang gadis yang sangat cantik. Tetapi ternyata ia juga seorang gadis yang berbahaya. Namun demikian seorang di antara kedua pangeran itu masih berkata, kita bertemu dengan sekuntum bunga mawar. Cantiknya dan harum. Tetapi berduri. Tutup mulutmu, Ken Padmi hampir berteriak. Suara Ken Padmi itu mencemaskan Mahendra dan Witantra. Jika Ken Padmi tenggelam dalam kemarahannya, maka ia akan kehilangan pengamatan diri sehingga ia akan bertempur dengan dorongan perasaannya saja. Namun ternyata kemudian, bahwa Ken Padmi yang marah itu masih tetap menyadari dirinya dalam pertempuran yang terjadi kemudian. Ia dengan mantap menghadapi kedua pangeran itu. Ternyata seperti perhitungan Witantra dan Mahendra, maka kemampuan kedua orang pangeran yang datang bersama Pangeran Indrasunu itu tidak terlalu menggetarkan. Kemampuan mereka tidak setinggi kemampuan Pangeran Indrasunu sendiri. Tetapi yang lebih penting bahwa mereka tidak terlibat dalam perang tanding yang akan mengikat mereka meskipun mereka tidak bersetuju lebih dahulu. Harga diri yang berlebihan akan memaksa masing-masing untuk bertempur tanpa mengakui kenyataan seandainya salah seorang di antara mereka sudah menyadari bahwa ilmunya tidak seimbang. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang telah meningkatkan ilmu mereka sebaik-baiknya, telah mulai berusaha untuk dengan cepat mengalahkan lawannya. Mereka berusaha untuk memecahkan perhatian dengan serangan-serangan dari arah yang berlawanan. Namun, Pangeran Indrasunu pun masih berusaha untuk mengatasi serangan-serangan itu. Ia memang mampu bergerak cepat, meskipun ia mulai merasa betapa beratnya menghadapi kedua adik Mahisa Bungalan itu.
Tetapi sementara itu, Ken Padmi pun harus memeras kemampuannya. Apalagi ketika kedua orang pangeran itu mulai bersungguh-sungguh setelah mereka menyadari bahwa gadis itu memang mampu bertempur dengan cepatnya. Pertempuran di halaman rumah Mahendra itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Tetapi tidak seorang pun dari tetangganya yang mendengar keributan itu. Pengaruh sirep di rumah Mahendra itu ternyata telah merembet ke rumah tetangganya, sehingga mereka pun menjadi lelap. Apalagi mereka yang sama sekali tidak mempunyai lambaian ilmu, sehingga dengan demikian rasa-rasanya tidur mereka menjadi sangat lelap seperti pingsan. Dalam pada itu, Wangkot dan Mendu yang merasa dirinya orang-orang yang tidak terlawan, dengan marah berusaha untuk secepatnya mengakhiri pertempuran. Namun ternyata bahwa mereka telah bertemu dengan orang yang juga memiliki ilmu yang tinggi. Wangkot yang merasa dirinya mempunyai kekuatan yang sangat besar, telah dengan kasarnya menyerang Mahendra, tanpa memperhatikan perlawanan lawannya. Ia sama sekali tidak pernah merasa perlu untuk menghindari serangan lawannya, karena ia merasa mempunyai daya tahan yang sangat besar. Bahkan beberapa orang yang pernah bertempur melawannya menganggapnya mempunyai ilmu kebal. Sementara itu Mahendra masih berusaha untuk menjajaki kemampuan lawannya sampai pada tingkat tertinggi. Karena itu, maka ia masih berusaha untuk menyesuaikan tingkat ilmunya mengikuti perkembangan tingkat ilmu lawannya. Tetapi karena Wangkot memang berusaha untuk segera mengakhiri perlawanan Mahendra, maka Wangkot itu pun segera sampai ke puncak ilmunya. Namun demikian, Mahendra masih ragu-ragu. Ia menduga bahwa mungkin sekali Wangkot masih mempunyai selapis ilmu lebih tinggi yang akan dipergunakan pada saat-saat terakhir dari pertempuran itu, apabila waktunya sudah tiba. Karena itu, Mahendra masih selalu berhati-hati agar ia tidak terjebak dalam kelengahannya sendiri. Namun akhirnya Mahendra menjadi semakin jelas bahwa lawannya memang sudah sampai ke puncak ilmunya. Ketika Mahendra kemudian menekannya, Wangkot ternyata tidak mampu lagi meningkatkan ilmunya, kecuali ia menjadi semakin kasar dan liar. Meskipun demikian, namun Mahendra masih harus tetap memperhitungkan segala kemungkinan. Meskipun demikian, ia tidak ingin membiarkan pertempuran itu menjadi semakin berlarut-larut, apalagi ia merasa bertanggung jawab pula atas Ken Padmi. Witantra ternyata berbuat serupa dengan Mahendra. Dengan demikian Witantra juga selalu memperhatikan Ken Padmi sebagaimana dilakukan oleh Mahendra. Ternyata Ken Padmi memang merasa terlalu berat untuk bertempur melawan kedua orang pangeran itu. Tetapi ternyata Ken Padmi cukup cerdik betapapun kemarahan menghentak-hentak dadanya. Ia tidak ingin terlibat dalam kesulitan yang lebih parah. Karena itu, maka sebelum lawannya mempergunakan senjata, Ken Padmi tidak mencabut senjatanya. Karena ia sadar, ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar jika ia harus bertempur melawan kedua orang pangeran itu dengan olah senjata. Ternyata kedua orang pangeran itu mempunyai harga diri juga. Justru karena Ken Padmi masih belum mempergunakan senjata, mereka pun merasa segan untuk menarik pedang, meskipun mereka sadar bahwa bertempur dengan senjata akan lebih menguntungkan bagi mereka. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memiliki ilmu yang semakin mapan, ternyata harus mengakui bahwa Pangeran Indrasunu adalah seorang anak muda yang bernilai cukup tinggi. Meskipun Pangeran Indrasunu tidak dapat mengimbangi ilmu Mahisa Bungalan, tetapi melawan kedua adiknya, ia masih sempat juga membalas serangan dengan serangan. Namun kedua adik Mahisa Bungalan itu telah menerima dasar ilmu sepenuhnya dari jalur ilmu ayahnya, sebagaimana telah diterima oleh Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih belum sempat mengembangkannya sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Bungalan, serta pengalaman mereka yang masih ketinggalan dari kakaknya. Meskipun demikian, dengan bertempur berpasangan, maka mereka berdua dapat memadukan ilmu mereka, sehingga dengan demikian, maka kemudian terasa bahwa kedua anak muda adik Mahisa Bungalan itu berhasil menekan lawannya. Agaknya kedua anak muda itu tidak merasa terikat oleh harga diri sebagaimana kedua pangeran yang bertempur melawan Ken Padmi, karena lawan kedua adik Mahisa Bungalan itu bukan seorang gadis. Apalagi dalam keadaan yang mendesak, justru Pangeran Indrasunulah yang lebih dahulu menarik pedangnya dari sarungnya. Dengan demikian maka Pangeran Indrasunu telah mempergunakan ilmu pedangnya untuk melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun ternyata bahwa justru karena ia bersenjata, maka keadaan menjadi gawat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang memencar, telah mempergunakan setiap kesempatan untuk saling mengisi. Tidak segera mempergunakan tangan. Tetapi mereka telah mempergunakan senjata.
Kelengahan kecil akan dapat berkaitan gawat bagi Pangeran Indrasunu. Dalam pada itu Wangkot menjadi semakin liar. Ia masih belum melihat kenyataan tentang dirinya di hadapan Mahendra. Bahwa sebenarnya Mahendra akan mampu mengimbangi apapun yang akan dilakukannya. Dengan garangnya sambil meloncat. Kemudian kedua tangannya itu terjulur lurus ke depan, seperti seekor serigala yang sedang menerkam mangsanya. Tetapi yang ditekankan adalah Mahendra. Dengan tangkas dengah tangkas Mahendra bergeser menghindar. Namun kemudian dengan kecepatan yang tidak diduga tangannya telah terayun menghantam punggung lawannya yang terdorong oleh kekuatannya sendiri. Sebenarnya lah bahwa Wangkot memang mempunyai daya tahan yang luar biasa. Namun demikian dorongan tangan Mahendra itu mampu melontarkannya beberapa langkah lebih jauh dari dorongan kekuatannya sendiri, sehingga hampir saja ia telah kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab. Namun ternyata Wangkot masih berhasil menguasai dirinya. Ia tidak terjatuh, meskipun ia harus mengumpat-umpat. Ternyata bahwa punggungnya juga terasa sakit oleh sentuhan tangan Mahendra. Tetapi sejenak kemudian, sambil menggeram Wangkot itu pun sudah siap pula untuk bertempur dengan garangnya. Dalam pada itu, Mendu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Seperti Wangkot, ia tidak menduga bahwa ia telah dihadapkan kepada seorang yang mumpuni. Yang memiliki ilmu yang tinggi dan bahkan mampu mengimbanginya. Dengan buas Mendu melihat lawannya ke dalam pertempuran yang kasar. Namun Witantra adalah seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Ia telah mengalami benturan ilmu dengan orang-orang yang mempunyai dasar kemampuan yang berbeda-beda. Juga melawan orang-orang kasar seperti Mendu itu. Sehingga dengan demikian, maka Witantra tidak menjadi kebingungan menghadapi lawannya itu. Pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin dahsyat. Mendu yang kasar dan liar, ternyata membentur kekuatan dan ilmu Witantra yang tangguh dan mapan. Bahkan kekuatan jasmaniah serigala dari Padang Geneng itu pun kadang-kadang telah dilawan oleh Witantra dengan benturan kekuatan pula. Mendu hampir tidak percaya bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan yang melampaui kekuatannya. Tetapi ketika sekali lagi ia meloncat menyerang Witantra, maka dengan sengaja Witantra tidak menghindar. Tetapi ia telah membenturkan kekuatannya melawan serangan Mendu itu. Barulah kemudian Mendu yakin bahwa Witantra memiliki kekuatan yang luar biasa setelah ia terdorong beberapa langkah surut dan bahkan hampir saja ia kehilangan keseimbangan, sementara Witantra masih tetap berdiri tegak di tempatnya. Anak iblis, Mendu menggeram, kau sangka bahwa dengan demikian, kau sudah menang. Aku tidak menyangka begitu, jawab Witantra. Lihat, sebentar lagi kau akan aku koyak menjadi sayatan kulit dan daging, geram Mendu sambil menarik sebuah pedang yang mempunyai bentuk khusus. Pada punggung pedang itu terdapat semacam duri pandan yang dapat mengait kulit dan daging. Meskipun duri baja itu lembut, tetapi jika menyentuh kulit, maka akibatnya akan menjadi sangat parah. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya lawannya tidak hanya membawa satu jenis senjata. Mungkin dalam keadaan yang berbeda ia akan mempergunakan jenis senjatanya yang lain, karena Witantra melihat beberapa pucuk pasar kecil pada ikat pinggang lawannya. Yang tentu saja pasar-pasar itu diberinya beracun. Justru karena itu maka Witantra pun tidak ingin mengalami kesulitan. Ia memang sudah memperhitungkan bahwa di antara mereka yang telah memasang sirep itu termasuk orang-orang yang berkemampuan. Karena itu, maka ia pun telah bersiap dengan senjatanya. Bukan senjata khusus. Senjata apa saja yang dapat diketemukannya. Sejenak kemudian, Witantra sudah bersenjata pedang untuk menghadapi senjata lawannya yang mempunyai kekhususan yang mendebarkan itu. Sejenak kemudian, maka Mendu dan Witantra sudah terlihat dalam perang bersenjata. Dengan garangnya Mendu memutar pedangnya dan melihat lawannya dalam serangan-serangan yang cepat dan keras. Tetapi ternyata Mendu telah membentur kemampuan ilmu pedang Witantra yang luar biasa, yaitu justru membuat Mendu semakin sulit menghadapinya. Tetapi serigala itu sama sekali tidak mengurangi keliarannya. Semakin lama justru menjadi semakin keras dan kasar. Ia berusaha untuk pada suatu saat, melampaui kemampuan perlawanan Witantra terhadap kekasarannya. Namun demikian, Witantra seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh oleh kekasaran lawannya. Bahkan dengan tenang. Witantra berhasil mendesak lawannya. Ujung pedangnya sekali-sekali berhasil menyusup di antara putaran pedang Mendu, dan bahkan telah menyentuh kulitnya. Gila, geram Mendu yang ternyata bahwa kulitnya lah yang telah berdarah lebih dahulu. Bukan kulit Witantra.
Namun dalam pada itu, ternyata Ken Padmi benar-benar mengalami kesulitan. Meskipun ia masih tetap bertahan untuk tidak bertempur mempergunakan senjatanya, tetapi kedua orang lawannya telah mendesaknya. Benturan-benturan yang semakin sering terjadi, mulai terasa sakit pada kulitnya. Lengannya, pundaknya dan bahkan tengkuknya, telah disentuh tangan lawan-lawannya. Untunglah bahwa kecepatannya bergerak telah dapat membebaskannya dari pengaruh yang lebih parah. Tetapi jika gadis itu harus bertahan terlalu lama, maka akhirnya ia akan benar-benar dikuasai oleh lawannya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bertempur semakin cepat. Mereka berusaha untuk berpacu dengan waktu yang diperlukan oleh kedua pangeran yang bertempur melawan Ken Padmi untuk mengalahkan gadis itu. Sebenarnya lah kedua anak muda adik Mahisa Bungalan itu mempunyai kesempatan yang baik. Namun dalam ilmu tertinggi yang tersalur ke dalam limu pedangnya, maka Pangeran Indrasunu memang seorang yang sangat berbahaya. Namun demikian, kedua adik Mahisa Bungalan itu pun telah mengerahkan ilmu puncak mereka, sehingga dengan demikian, maka kerjasama yang sangat rapi dalam ilmu puncak masing-masing, benar-benar membuat Pangeran Indrasunu kehilangan kesempatan untuk menyerang. Kedua anak muda itu dengan tangkasnya berloncatan di seputarnya. Bahkan kadang-kadang saling bertukar arah dan dengan tiba-tiba saja menyambar lawannya. Betapa Pangeran Indrasunu semakin merasa sulit menghadapi kedua adik Mahisa Bungalan itu. Sehingga dengan demikian, maka Pangeran Indrasunu itu pun semakin lama menjadi semakin terdorong dan terpisah dari arena dalam keseluruhan. Tetapi Ken Padmi pun telah mengalami nasib yang serupa dengan Pangeran Indrasunu yang mengalami kesulitan itu. Keadaan Ken Padmi itulah yang kemudian mendorong Mahendra untuk meningkatkan ilmunya. Lawannya, Wangkot telah melihat Mahendra dengan perang senjata pula. Tekanan-tekanan Mahendra terasa terlalu sulit untuk dihindari. Sehingga Wangkot mengharap bahwa ia akan memiliki kelebihan dalam kecepatan menggerakkan senjata. Tetapi Mahendra ternyata seorang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Ketika Wangkot mempergunakan goloknya yang besar dan berat, maka Mahendra pun telah menarik pedangnya. Namun seperti Witantra, dalam keremangan cahaya lampu minyak di pendapa dan di serambi, maka Mahendra melihat sesuatu terselip di ikat pinggang lawannya. Dan ia pun menduga bahwa Wangkot memiliki senjata lontar yang berbahaya. Mungkin pasar-pasar kecil, desis Mahendra pada saat Ken Padmi dalam keadaan yang sangat berbahaya, maka Mahendra maupun Witantra telah mengerahkan segenap kemampuannya. Mereka tidak lagi berusaha menahan diri. Jika mereka terlambat, maka akibatnya akan parah bagi Ken Padmi, sementara Pangeran Indrasunu masih berusaha untuk bertahan melawan kedua orang lawannya. Betapapun Mahendra dan Witantra berusaha bertempur dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun keliaran lawan mereka telah memaksa keduanya untuk berbuat lebih banyak lagi. Bahkan mereka tidak dapat menghindarkan diri dari usaha untuk melumpuhkan lawannya. Sehingga dengan demikian, maka senjata mereka pun menjadi semakin sering melukai lawan dan bahkan luka yang lebih dalam. Wangkotlah yang lebih dahulu kehilangan pengamatan. Kemarahannya yang menghentak-hentak dadanya, telah membuatnya benar-benar buas. Karena itu, maka tiba-tiba senjatanya telah berada di tangan kirinya. Dengan cepat, Mahendra dapat mengerti bahwa lawannya tentu akan mempergunakan senjata lontarnya. Karena itu, maka ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia telah berusaha untuk bertempur pada jarak yang pendek, sehingga lawannya tidak mendapat kesempatan untuk melontarkan pasar-pasarnya. Tetapi Wangkot sempat meloncat menjauh. Terlalu cepat untuk diburu. Bahkan Mahendra pun telah meloncat menjauh pula ketika ia melihat lawannya telah memungut senjatanya. Sejenak kemudian, Wangkot benar-benar telah melemparkan pasar-pasar kecilnya. Demikian cepatnya sehingga pasar-pasar itu telah terbang beruntun. Tetapi Mahendra telah bersiap. Dengan tangkasnya ia meloncat menghindarkan diri dari sambaran pasar-pasar itu. Namun Wangkot tidak memberinya waktu. Tangannya dengan cepat terayun. Beberapa pasar telah dilontarkannya menyusul pasar-pasar yang terdahulu. Mahendra terkejut melihat serangan beruntun itu. Karena itu, maka ia pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghindari serangan-serangan itu. Dengan tangkas ia berloncatan dan dengan langkah-langkah panjang. Namun demikian, pasar-pasar kecil itu seolah-olah selalu mengejarnya. Hampir saja Mahendra kehilangan kesempatan ketika sebuah peser menyambar dadanya. Dengan cepat ia membungkukkan badannya, namun tiba-tiba sebuah pasar yang lain telah menyambar keningnya justru pada saat ia membungkuk.
Tetapi Mahendra tidak mau menjadi sasaran tanpa berbuat sesuatu. Pada saat yang gawat itu, Mahendra justru menjatuhkan dirinya berguling dengan cepatnya mendekat. Pada saat lawannya sekali lagi memungut pasar di ikat pinggangnya, dan siap menggunakannya, tiba-tiba saja Mahendra melenting dengan cepat. Kakinya telah menyambar tangan orang itu, sehingga pasarnya terlepas dari tangannya. Mahendra tidak mau kehilangan kesempatan. Pada saat orang itu sedang menggapai ikat pinggangnya, maka pedang Mahendra telah terayun menyambarnya. Kemarahan Mahendra nampaknya telah membakar jantungnya. Itulah sebabnya, maka pedangnya telah langsung menyambar pundak lawannya. Namun Wangkot masih berusaha untuk menghindar. Ia meloncat ke samping, sementara tangannya telah sempat memungut sebuah dari pasar-pasar yang tersiksa. Tetapi ternyata Mahendra lebih cepat. Ketika tangan itu terangkat untuk melontarkan pasarnya, pedang Mahendra telah terjulur lurus menghujam ke dada orang yang terdengar adalah keluhan tertahan. Demikian pedang itu ditarik dari dadanya, maka Wangkot pun telah terhuyung-huyung jatuh tertelungkup. Namun Mahendra tidak sempat menyaksikan apa yang akan terjadi atas lawannya. Pada saat yang demikian, Ken Padmi telah kehilangan kesempatan untuk melawan. Kedua pangeran yang menghadapinya itu telah berhasil mematahkan perlawanannya. Meskipun Ken Padmi telah bertempur dengan segenap ilmunya, namun menghadapi kedua orang lawan yang tangguh, ternyata ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang gawat dan menggelisahkan itulah, Ken Padmi tidak dapat bertahan lebih lama tanpa mempergunakan senjata. Meskipun ia sadar bahwa senjata akan menambah bahaya baginya, tetapi akhirnya ia memilih bertempur dengan senjata, meskipun dapat berakibat maut. Baginya lebih baik mati daripada disentuh oleh kedua pangeran yang ternyata mempunyai maksud tertentu itu. Demikian Ken Padmi menarik pedangnya, maka kedua pangeran itu tertegun sejenak. Tetapi mereka tidak sempat berpikir lebih lama, karena Ken Padmilah yang kemudian menyerang dengan geramnya. Tidak ada pilihan lain bagi kedua orang pangeran itu, selain mempergunakan senjatanya pula. Karena itulah, maka mereka pun segera menarik pedang mereka untuk menghadapi serangan-serangan Ken Padmi. Ternyata seperti yang diperhitungkan oleh Ken Padmi, justru karena ia telah melihat lawannya dalam perang bersenjata, maka ia telah berada dalam keadaan bahaya yang sebenarnya mengancam jiwanya. Dari arah yang berlawanan, kedua lawannya telah siar menyerang bersama-sama. Namun pada saat yang menegangkan itu, mereka telah dikejutkan oleh geram yang patah. Kemudian mereka mendengar rintihan yang dalam. Di luar sadar, mereka telah berpaling. Ternyata mereka melihat beberapa langkah dari mereka, di arena yang terpisah, mereka melihat Witantra meninggalkan lawannya yang tergolok diam. Suara rintihan itu pun telah terputus pula seperti nafas orang yang terbaring itu. Kedua orang pangeran yang bertempur bersama melawan Ken Padmi menjadi berdebar-debar. Pada saat itu Mahendra dan Witantra telah kehilangan lawan-lawan mereka. Keduanya hampir bersamaan telah mendekati arena pertempuran antara Ken Padmi melawan dua orang pangeran itu dari arah yang berbeda. Ternyata jantung kedua pangeran itu telah berguncang. Mahendra dan Witantra telah mampu melampaui kemampuan dan ilmu kedua orang yang menggemparkan telatah padang geneng itu. Dan ternyata kedua orang itu telah melangkah mendekati mereka. Kedua orang pangeran itu termangu-mangu. Sementara itu Ken Padmi pun seolah-olah telah membeku pula. Ia tidak ingin berbuat licik meskipun ia merasa kemampuannya tidak akan dapat mengimbangi kedua orang pangeran itu. Tetapi ia tidak akan mencuri serangan selagi kedua orang pangeran itu dalam kegelisahan sambil memperhatikan kehadiran Mahendra dan Witantra. "Pangeran," berkata Mahendra kemudian, "bukankah kalian berdua juga pangeran seperti Pangeran Indrasunu?" Keduanya tidak menjawab. Tetapi terdengar suara Mahisa Murti, "Ya." Pangeran Indrasunu memanggil keduanya dengan sebutan pangeran pula. "Nah, sekarang kalian dapat membuat pertimbangan yang bening," berkata Mahendra kemudian, "kedua orang yang mungkin kalian anggap akan dapat mengakhiri mimpi kalian, sehingga akan menjadi kenyataan itu ternyata telah kehilangan kesempatan untuk memaksakan kehendaknya atas kami. Ilmu sirepnya telah gagal, dan kemudian ilmunya pun tidak mampu mendukung keliaran dan kebuasannya." Kedua orang itu termangu-mangu. Namun sementara itu terdengar Pangeran Indrasunu berteriak, "Kita bukan pengecut." Kedua pangeran itu menjadi sangat ragu-ragu. Namun suara Pangeran Indrasunu itu telah menghentakkan mereka, sehingga seolah-olah mereka telah mendapatkan keberanian baru.
Namun dalam pada itu, selagi mereka sudah siap untuk menyerang, Mahendra dan Witantra sudah berdiri di pinggir arena, sehingga perhatian kedua pangeran itu justru kepada Ken Padmi. Meskipun demikian, Ken Padmi itu masih belum mempergunakan kesempatan itu untuk menyerang. Ia masih berdiri termangu-mangu. Bahkan ia pun telah memperhatikan Mahendra dan Witantra yang berdiri beberapa langkah daripadanya. "Pangeran," berkata Witantra kemudian, "kami mohon pangeran mengerti apa yang telah terjadi. Mungkin pangeran adalah salah seorang di antara mereka yang ikut menyerang Kabanaran pada waktu itu. Jika demikian maka kita memang pernah bertemu, setidak-tidaknya pernah berada dalam satu lingkungan." Kedua pangeran itu termangu-mangu. Kembali mereka menjadi ragu-ragu. "Pangeran berdua," Witantra melanjutkan, "bukan maksud kami menyombongkan diri. Tetapi pangeran tentu mengerti bahwa dua orang iblis itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi dari pangeran. Ternyata bahwa kami berdua dapat mengimbangi ilmu mereka. Nah, berdasarkan atas perhitungan nalar, apakah pangeran berdua akan dapat melawan kami yang bukan saja berdua, tetapi bertiga dengan gadis itu?" Kedua pangeran itu menjadi semakin ragu-ragu. Sementara itu sekali lagi Pangeran Indrasunu berteriak, "Jangan menjadi pengecut." "Maaf Pangeran Indrasunu," sahut Mahendra, "jangan terlalu banyak memperhatikan kedua saudara pangeran ini. Mereka tidak akan mengalami apapun juga. Sebaiknya pangeran menjaga diri pangeran sendiri. Kedua anak-anak itu akan dapat berbahaya bagi pangeran." "Persetan," geram Pangeran Indrasunu. Namun ketika Pangeran Indrasunu akan membuka mulutnya lagi, Mahisa Murti telah menyerangnya dengan cepat, sehingga pangeran itu tidak sempat mengucapkan separah kata pun. Dengan tergesa-gesa Pangeran Indrasunu menghindar dengan loncatan panjang. Mahisa Murti tidak mengejarnya, sementara Mahisa Pukat justru tertawa sambil berkata, "Hampir saja kau tidak dapat diam pangeran. Jika senjata Mahisa Murti menyentuh mulutmu, maka kau akan selalu tersenyum." Gila, kemarahan Pangeran Indrasunu semakin memuncak. Namun kedua anak muda itu justru tertawa. Ketegangan di jantung mereka sudah menjadi jauh berkurang. Kecemasannya bukan karena dari mereka sendiri, tetapi justru karena mereka melihat keadaan Ken Padmi. Namun setelah Ken Padmi mendapat perlindungan dari Mahendra dan Witantra, maka mereka pun tidak lagi dicengkam oleh kecemasan. Karena itu, maka mereka pun kemudian sempat membuat Pangeran Indrasunu menjadi semakin marah. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak menghadapi kedua anak muda itu. Sementara itu, kedua pangeran yang menghadapi Ken Padmi, benar-benar sudah tidak mempunyai harapan apapun juga. Mereka harus melihat satu kenyataan, bahwa Mahendra dan Witantra adalah orang-orang yang tidak terlawan. Namun dalam pada itu, Witantra yang sempat memperhatikan pertempuran antara Pangeran Indrasunu melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi cemas. Jika Pangeran Indrasunu menjadi sangat marah, sehingga ia tidak lagi menghiraukan apapun juga, maka hal itu akan dapat memancing kemarahan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pula. Jika kedua anak muda itu kehilangan pengamatan diri, maka keduanya akan sangat berbahaya bagi Pangeran Indrasunu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka Witantra itu pun kemudian berkata kepada kedua pangeran yang bertempur melawan Ken Padmi, "Pangeran, aku kira pangeran masih sempat berpikir bening. Coba perhitungkan keadaan sebaik-baiknya. Apa yang pangeran hadapi sekarang? Pangeran berdua tidak segera dapat mengalahkan Ken Padmi seorang diri. Apalagi jika ada di antara kalian, kami berdua." Kedua pangeran itu masih termangu-mangu. Namun kemudian Witantra berkata, "Tetapi kami tidak dapat hanya memperhatikan keadaan pangeran berdua saja. Kami melihat, Pangeran Indrasunu itu pun dalam keadaan bahaya. Jika kedua anak muda yang bertempur melawannya itu kehilangan pengekangan diri, maka keadaan Pangeran Indrasunu akan menjadi sangat sulit." Kedua pangeran itu tidak menyahut. Sementara itu Witantra berkata kepada Mahendra, "Kau di sini. Aku akan melihat keadaan Pangeran Indrasunu dari dekat." Sebenarnya lah Witantra telah meninggalkan Mahendra. Dengan berdebar-debar Witantra mendekati arena pertempuran antara Pangeran Indrasunu melawan kedua anak-anak Mahendra. Sementara Mahendra masih berada di dekat Ken Padmi. Sepeninggal Witantra, Mahendra pun bertanya kepada kedua orang pangeran itu, apakah pangeran telah menemukan keputusan yang paling baik? Menyerah, atau pangeran memilih mengalami nasib lebih buruk dari itu?
Kedua pangeran itu masih saja termangu-mangu. Yang menjawab adalah Pangeran Indrasunu, kami adalah laki-laki. Akhir dari pertempuran adalah kematian. Sebenarnya kami juga tidak keberatan untuk melakukannya, berkata Mahendra pula, besok kami akan membawa mayat pangeran bertiga ke Singosari. Menunjukkan kepada Sri Maharaja, bahwa 3 orang pangeran dari Kediri telah melawan kekuasaan Kediri dan juga Singasari. Mereka telah merampok rumah seorang pedagang Mas Intan dan Wasi Aji. Persetan, teriak Pangeran Indrasunu, kau kira kami akan merampok? Ya. Kalian akan merampok. Meskipun kami tahu bahwa kalian akan mengambil anak gadis itu, tetapi kami dapat saja mengatakan menurut selera kami. Kami dapat mengatakan apa saja yang paling buruk bagi pangeran, karena pangeran sudah mati, sehingga pangeran tidak akan dapat membantah atau menjelaskan niat pangeran yang sebenarnya. Apalagi yang datang bersama pangeran adalah 2 orang liar dan kasar, yang pantas disebut perampok itu. Licik, teriak Pangeran Indrasunu, itu perbuatan gila dan tidak jujur. Tidak ada orang yang akan mengatakan demikian, jawab Mahendra, pangeran bertiga sudah terbunuh. Mungkin jiwa pangeran bertiga sempat menyaksikan kebohongan kami. Mungkin dapat pula melihat bagaimana orang-orang Singasari mencibirkan bibirnya menyaksikan mayat 5 orang perampok. Gila. Itu perbuatan yang paling gila, geram Pangeran Indrasunu. Tetapi Mahendra tertawa. Katanya, tetapi sangat menyenangkan bagi kami. Pangeran Indrasunu menggertakkan giginya. Tetapi sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mendesaknya. Namun dalam pada itu, Witantra telah berada di dekat arena itu. Pangeran, berkata Witantra, yang paling baik, pangeran menyerah dalam keadaan hidup. Pangeran Mamsih akan dapat menjelaskan, apa yang sebenarnya ingin pangeran lakukan di sini, sehingga nama pangeran tidak akan tercemar. Aku tidak peduli. Seandainya nama kami tercemar sekalipun, aku tidak akan merasakan apapun juga, jawab Pangeran Indrasunu. Mungkin tidak, jika jiwa pangeran dapat menghindarkan diri dari segala macam perasaan mungkin tidak akan menghambat langkah pangeran meninggalkan dunia fana ini. Tetapi jika tidak, maka pangeran akan merasakan betapa sakitnya jiwa yang tersia-sia. Roh yang disakiti tanpa dapat mempertahankan diri, berkata Witantra, tetapi jika pangeran beranggapan bahwa setelah mati, pangeran tidak akan tahu apa-apa lagi, juga tentang nama pangeran yang tercemar, maka yang akan merasakan segala duka dan cela adalah keluarga pangeran. Apakah pangeran dapat mengerti? Pangeran Indrasunu menggeram. Tetapi kata-kata itu memang sangat berpengaruh di hatinya. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru mendesaknya semakin garang. Bahkan Mahisa Pukat pun berkata, Paman Witantra jangan mengganggu kesenangan kami. Kami berdua telah sampai pada kemungkinan terakhir dari pertempuran ini. Mahisa Pukat, berkata Witantra, apakah kita sudah terpengaruh oleh orang-orang yang bernafsu untuk membunuh tanpa menghiraukan sasaran terakhir? Bertanyalah kepada ayahmu, manakah yang paling baik kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Mahisa Pukat mengerutkan keningnya, sehingga ia justru telah tertegun sejenak. Namun Mahisa Murti masih bertempur dengan garangnya. Serangannya justru datang membadai melanda Pangeran Indrasunu yang sudah menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu, Mahisa Pukat pun kemudian berkata, Paman benar. Memang sebaiknya kita tidak usah membunuh. Tetapi jika pangeran itu menjadi gila dan tidak tahu diri, apa boleh buat? Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ia melihat Mahisa Murti yang bertempur seorang diri. Pangeran Indrasunu mendengar pembicaraan itu. Bagaimanapun juga ia tidak dapat mengabaikan kenyataan yang sedang dihadapinya. Jika ia berkeras, bahwa sampai pada ilmu puncaknya sekalipun, ia tidak akan dapat memenangkan pertempuran itu meskipun Witantra tidak mencampurinya. Bahkan jika ia memancing kekerasan yang lebih tajam, maka hal itu akan memancing kesulitan saja baginya. Meskipun demikian ia masih tetap meragukan sikap Witantra. Apakah yang dikatakan oleh Witantra benar seperti yang akan dilakukannya? Apakah Witantra tidak akan membiarkannya kedua adik Mahisa Bungalan itu berbuat sesuka hatinya atas dirinya apabila ia mengakhiri perlawanannya yang sudah disadarinya akan sia-sia? Dalam pada itu, maka Mahendra yang berada di arena yang lain ternyata telah berhasil menghentikan perlawanan kedua orang pangeran yang bertempur melawan Ken Padmi. Kedua pangeran itu merasa bahwa sebenarnya lah mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi.
Mahendra adalah seorang yang terlalu besar bagi mereka. Bahkan bagi gurunya. Mahendra tidak akan dapat dikalahkannya. Akhirnya Pangeran Indrasunu pun menyadari apa yang terjadi. Karena itu, maka akhirnya ia pun telah kehilangan gairahnya untuk bertempur lebih lama lagi. Dalam pada itu, maka sekali lagi Witantra berkata, "Pangeran, aku berharap bahwa Pangeran akan menyerah." Pangeran Indrasunu yang masih dibayangi oleh harga dirinya itu tidak segera menjawab. Tetapi ia sudah tidak lagi berusaha untuk melawan, selain berloncatan mundur menghindari desakan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun kedua anak muda itu pun segera memaklumi bahwa Pangeran Indrasunu sudah tidak melawan lagi dengan sungguh-sungguh. Karena itu, maka akhirnya keduanya pun berhenti ketika Witantra berkata, "Sudahlah anak-anak. Tidak ada gunanya lagi kalian bertempur terus." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian perlahan-lahan menghentikan serangan-serangannya. Meskipun demikian keduanya masih tetap berhati-hati menghadapi pangeran yang licik itu. Tetapi agaknya Pangeran Indrasunu benar-benar telah menyerah. Bahkan ketika Witantra mendekatinya untuk meminta senjatanya, Pangeran Indrasunu telah menyerahkannya. "Segalanya sudah berakhir," berkata Witantra, "marilah kita akan masuk ke dalam." Mahendra pun telah membawa kedua pangeran yang lain mengikuti Witantra masuk ke ruang dalam. Ketika pangeran itu dipersilahkan duduk di sebuah amben yang besar. Di sudut lain Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tengah mengawasinya. "Ken Padmi," berkata Mahendra kemudian, "agaknya semua orang di dapur sedang tidur. Jika mungkin bangunkan mereka. Tetapi jika tidak, kau sajalah yang merebus air. Kita akan menjamu tamu kita malam ini." Ken Padmi mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun bangkit pula dan melangkah pergi ke dapur. "Aku akan menemaninya," desis Mahisa Pukat. Ken Padmi tertegun. Tetapi Mahendra kemudian menyahut, "Kau mempunyai tugas tersendiri. Kau dan Mahisa Murti masih harus membawa kedua sosok mayat itu dan membaringkannya di pendapa. Besok kita akan menguburkannya. Tetapi kita harus memberikan laporan kepada Ki Buyut dan tetangga-tetangga kita agar tidak terjadi salah paham." Mahisa Pukat dan Mahisa Murti saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya mereka pun bangkit dengan segan dan pergi keluar rumah untuk mengambil dua sosok mayat di halaman dan meletakkannya di pendapa. Kemudian kedua sosok mayat itu telah ditutup dengan dua helai kain panjang. Yang berada di ruang dalam kemudian adalah ketiga orang pangeran ditunggui oleh Mahisa dan Witantra. Tidak banyak yang mereka bicarakan. Namun terasa oleh ketiga orang pangeran itu perlakuan yang asing dari Mahendra dan Witantra. Justru karena keduanya tidak berbuat apa-apa. Menurut jalan pikiran mereka serta apa yang mungkin mereka lakukan dalam keadaan yang serupa, maka mereka bertiga tentu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Namun ternyata Mahendra dan Witantra tidak berbuat apa-apa. "Hanya satu permainan saja," berkata para pangeran itu di dalam hatinya, "tetapi besok mereka akan menghinakan kami di hadapan orang-orang pedukuhan ini. Bahkan mungkin mereka akan mengarak kami menuju ke Singasari. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun juga. Mahendra dan Witantra akan dapat memperlakukan mereka seperti yang mereka kehendaki." Terbesit juga ingatan kedua orang saudara Pangeran Indrasunu itu kepada guru mereka dan padepokan mereka. Tetapi mereka pun sadar bahwa guru mereka pun tidak akan dapat menolongnya. "Aku tidak menyangka bahwa Witantra itu berada di sini pula," berkata Pangeran Indrasunu di dalam hatinya. Tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Malam itu Pangeran Indrasunu dan kedua saudaranya masih mendapat waktu untuk merenung sejenak sebelum pagi. Meskipun mereka dipersilahkan untuk tidur bareng sejenak, tetapi mata mereka tidak dapat terpejam. Mereka sadar bahwa Mahendra dan Witantra yang duduk di bibir amben bersandar tiang itu bergantian meninggalkan mereka, pergi ke pakiwan membersihkan diri. Tetapi ketiga orang pangeran itu tidak berani berbuat apapun juga, karena mereka sadar bahwa mereka bertiga tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap Mahendra atau Witantra seorang diri. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata lebih senang berada di pendapa meskipun mereka harus menunggui mayat yang terbaring diam. Sementara Ken Padmi sibuk di dapur karena orang-orang yang terkena sirep itu masih saja belum dapat dibangunkan. Jika salah seorang sempat membuka matanya, namun sekejap kemudian orang itu telah kembali menjatuhkan dirinya dimanapun juga. Ketika air masak, maka Ken Padmi pun menghidangkannya untuk Mahendra, Witantra dan kedua adik Mahisa Bungalan.
Tetapi Mahendra berkata, kau harus menjamu tamu-tamu kita ini. Justru karena itu, maka tubuhnya pun telah menjadi gemetar. Ken Padmi menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Mahendra bersungguh-sungguh bahwa ia harus menjamu ketiga orang pangeran itu. Perasaan Ken Padmi meronta. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah Mahendra yang baginya tidak masuk akal itu. Karena itulah, maka sejenak kemudian Ken Padmi pun telah menyiapkan minuman bagi ketiga pangeran itu. Menjelang pagi, maka minuman yang diperuntukkan bagi ketiga orang pangeran itu sudah dihidangkannya pula betapapun terasa berat di hati. Diletakkannya minuman itu di amben, kemudian tanpa mengatakan apapun juga ia meninggalkan ruangan itu kembali ke dapur. Hampir di luar sadarnya, tiba-tiba saja air matanya menitik di pipinya. Sambil duduk di sudut ruangan yang sepi ia berusaha untuk menjinakkan perasaannya sendiri. Namun ia merasa sangat dihinakan oleh para pangeran itu, yang dengan niat yang sangat keji telah datang ke rumah itu. Kemudian aku harus menghidangkan minuman bagi mereka, berkata Ken Padmi di dalam hatinya. Bagi Ken Padmi Pangeran Indrasunu bukannya pertama kalinya menyakiti hatinya, menghinakannya, seolah-olah ia adalah benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Niatnya yang keji dan cara yang licik, membuat Ken Padmi membencinya sampai ke ubun-ubun. Ken Padmi terkejut ketika ia mendengar langkah, memasuki ruangan. Dengan cepat ia mengusap matanya yang basah. Kemudian ia bangkit berdiri menghadap ke pintu. Yang berdiri di depan pintu adalah Mahendra. Dipandanginya Ken Padmi dengan tatapan mata lembut kebapaan. Ken Padmi, berkata Mahendra kemudian, aku mengerti bahwa perasaanmu terasa sangat pedih. Tidak paman. Aku tidak apa-apa, Ken Padmi mencoba tersenyum. Jangan berpura-pura. Apa yang kau rasakan itu adalah perasaan sewajarnya. Kau memang merasa pedih mengalami perlakuan yang tidak pantas. Kau tentu merasa terhina dan mungkin merasa diri tidak berharga, berkata Mahendra kemudian, tetapi aku dapat mengerti. Karena itu, aku anggap perasaan yang demikian itu adalah wajar. Ken Padmi tidak menjawab. Tetapi kepalanya pun kemudian tertunduk lesu. Tetapi sesudah kita berpijak kepada kewajaran, maka baiklah kita belajar berjiwa besar, berkata Mahendra kemudian, kita belajar memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita, karena sebenarnya lah memang tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan apapun juga. Jika kita dapat memaafkan kesalahan orang lain, maka kita mempunyai penghargaan bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat pun akan dimaafkannya pula. Terutama kesalahan-kesalahan kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Ken Padmi masih menunduk. Ini, bertanya aku. Ken Padmi, berkata Mahendra pula menurut perhitunganku masih ada harapan bagi anak-anak muda itu untuk mengerti tentang diri mereka. Untuk menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Guru Pangeran Indrasunu itu pun dapat mengerti bahwa muridnya telah berbuat salah. Sedangkan Pangeran Indrasunu itu sendiri masih cukup muda dan masih mempunyai waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Ken Padmi mengangkat wajahnya. Tetapi ketika terpandang olehnya tatapan mata Mahendra, maka ia pun telah menunduk kembali. Apakah kau dapat mengerti Ken Padmi? Bertanya Mahendra. Sejenak Ken Padmi mematung. Namun kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. Syukurlah, meskipun pertama-tama terasa aneh dan asing, Mahendra meneruskan, kita akan memberi kesempatan kepada Pangeran Indrasunu. Jika ia gagal mempergunakan kesempatan itu, kita sudah dapat mengetahui arah padepokannya. Jika kesempatan itu dilewatkannya, maka kita akan melaporkannya kepada para pemimpin di Kediri dan Singasari. Ia sudah berbuat banyak kesalahan bagi Kediri dan Singasari. Tetapi agaknya aku Suelatama masih juga berusaha untuk memberi kesempatan kepadanya melihat ke dalam dirinya sendiri. Memang berbeda dengan kedua orang itu. Agaknya kedua orang upahan itu memang tidak mempunyai tempat berpijak lagi bagi masa depannya. Karena itu, aku tidak berkeberatan jika keduanya terpaksa harus mengalami nasib yang buruk di padukuhan ini. Ken Padmi menjadi semakin tunduk. Tetapi ia semakin dapat memahami keterangan Mahendra. Meskipun demikian ia tidak menjawab sama sekali. Namun Mahendra yang memiliki pengalaman lahir dan batin yang luas itu seolah-olah dapat membaca perasaan gadis itu. Karena itu, maka katanya, baiklah Ken Padmi. Kau masih mempunyai waktu untuk merenungkan hal itu. Tetapi aku yakin, bahwa kau pun akan dapat dan bersedia mengatasi perasaanmu.
Ken Padmi masih tetap tidak menjawab. Kepalanya masih saja tertunduk diam. Bersambung ke bab 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.